Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian merupakan awal dari sebuah kehidupan yang baru. Bahagia ataupun tidaknya sangat tergantung pada apakah banyaknya amal saleh yang dilakukan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Rasulullah SAW sebagai suri teladan, beliau menunjukkan amal yang akan tetap didapatkan pahalanya meskipun seseorang sudah wafat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, arba'un tajri ujurahum ba'dal maut. Man mata murabitan fi sabilillah, wa man 'allama ilman ajra lahu ilmuhu, wa man tasaddaqa bi sadaqatin fa ajruha lahu ma wujidat, wa rajulun taraka waladan salihan yad'u lahu. Rawahu Ahmad wa Tabarani. Rasulullah SAW beliau menyampaikan ada 4 perkara yang mengalir pahalanya setelah seseorang meninggal dunia. Adalah yaitu yang pertama, orang yang meninggal selagi giat-giatnya berjuang di jalan Allah. Kemudian orang yang mengajarkan ilmu senantiasa mengalirkan pahala baginya. Orang yang memberikan sedekah akan mengalir pahala di mana saja sedekah itu terletak. Dan orang yang meninggalkan anak saleh yang selalu berdoa untuk kebahagiaannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabarani. Maka dari hadis ini ada 4 perkara yang didapatkan terus menerus. Yang pertama adalah wafat dalam keadaan syahid. Wafat dalam keadaan syahid adalah kematian yang dicapai tatkala seseorang tengah berjuang menegakkan kalimat Allah Ta'ala. Para syuhada dipastikan meraih syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti di dalam surat At-Taubah ayat 111 yang artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala membeli dari orang-orang mukmin baik dari diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah sehingga mereka membunuh ataupun terbunuh sebagai janji yang benar dari Allah Ta'ala di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Inilah janji Allah dengan wafat dalam keadaan syahid, berjuang menegakkan kalimatullah. Yang kedua adalah dengan mengajarkan ilmu. Ilmu adalah salah satu sumber ataupun kunci bekal seseorang untuk mencapai akan kebenaran dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin, ilmu harus diamalkan dan diajarkan demi tegaknya kebaikan-kebaikan untuk diri sendiri. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man dalla ala khairi falahu mithlu ajri fa'ilihi." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka ia memperoleh pahala sebesar pahala orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Maka bila seseorang tidak memanfaatkan akan ilmunya untuk kebaikannya, maka Allah Ta'ala menyediakan siksa yang pedih untuknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Asyaddun nasi 'adzaban 'inda Allah yaumal qiyamah, 'alimun lam yanfa'ahu ilmuhu." Rawahu Tabarani. Seberat-berat siksaan, kata baginda Rasulullah SAW, atas manusia pada hari kiamat adalah alim
yang tidak mengajarkan akan ilmunya. Adalah sebagai seorang muallim ataupun mudarris ataupun seorang guru. Maka mulialah kita sebagai seorang guru ataupun seorang muallim yang mengajarkan akan ilmunya dan terus menerus akan sebagai menjadi amal jariah untukmu. Kemudian yang ketiga adalah dengan bersedekah. Memiliki banyak harta merupakan salah satu dambaan seluruh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala pun mempersilahkan seluruh manusia mencari akan sebanyak-banyak rezeki. Mungkin baiknya adalah dengan cara yang halal. Tetapi kita berkewajiban untuk mengeluarkan sebagian kecil untuk kepentingan daripada umat Islam. Baik itu dalam bentuk zakat, sedekah, ataupun infak. Hadirin, banyak sekali daripada ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW berbicara tentang masalah sedekah. Namun, sedekah ini adalah mampu nantinya akan memberikan kebaikan buat seseorang ketika di dunia, dan tidak cuma akan di dunia, tetapi pastinya adalah di akhirat nantinya. Kemudian yang keempat adalah anak yang saleh. Awaladul saleh. Tiap orang yang menikah ataupun memiliki akan pasangan akan hidupnya pasti juga ingin memiliki daripada anak ataupun keturunan. Dan tiap orang tua yang muslim pasti ingin agar anaknya menjadi anak yang saleh, taat, bakti kepada kedua orang tua, kepada agama Allah dan Rasulnya. Karena anak harus dididik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Addibu awladikum wa ahsanu adbahum." Rawahu Ibnu Majah. Didiklah anak-anakmu dan perbagus akan adab mereka. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Hadirin, kalau kita mengutip perkataan dari Dr. Abdullah Nasih Ulwan di dalam kitab beliau Tarbiyatul Auladi fil Islam, ada 5 metode dalam mendidik anak. Yang pertama, mendidik dengan keteladanan atau memberikan contoh yang terbaik dari kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, mendidik dengan pembiasaan yang baik terhadap mereka. Kemudian yang ketiga, mendidik dengan mengajarkan ilmu pengetahuan dan dialog tentang berbagai macam persoalan yang baik, terutama masalah Islam. Kemudian yang keempat, mendidik dengan memberikan pengawasan dan penasehatan kepada mereka. Dan yang kelima, yang terakhir, mendidik dengan memberikan hukum ataupun sanksi yang tidak mencederai kepada mereka. Hadirin, inilah 4 perkara sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang mana 4 perkara ini apabila dia mampu mengerjakannya dengan baik, maka pahala yang dia dapatkan akan selalu terus-menerus mengalir. Terutama kita saat ini berada di bulan suci Ramadan. Mari bersama kita tingkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan murni kita beribadah hanya kepada Allah. Karena baginda Rasulullah SAW beliau menyampaikan di dalam hadisnya, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa berpuasa karena penuh dengan keyakinan kepada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan akan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yakin dia akan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dia melakukan daripada dosa-dosa besar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.